Stadion Sijalak Harupat bergoyang. Ribuan supporter gelar dangdutan jelang laga Oxford United versus Arema FC. Warga Inggris terpukau, goyang pacu dayung, dan kuliner Bandung. Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, berubah menjadi lautan manusia penuh semarak dan tawa. Jelang laga krusial Piala Presiden 25 antara klub legendaris Inggris, Oxford United, menghadapi raksasa Liga 1 Indonesia, Arema FC. Atmosfer di sekitar stadion lebih mirip pesta rakyat ketimbang sebuah pertandingan sepak bola biasa. Sejak pagi, ribuan supporter kedua tim telah memadati area sekitar stadion. Bukan sekadar datang untuk mendukung tim kesayangan, para fans ini juga ikut serta dalam dangdutan massal, joget bersama, hingga menyantap aneka kuliner khas Bandung yang menggoda lidah. Namun, bukan hanya warga lokal yang larut dalam pesta akbar ini. Warga dan media Inggris juga ikut membaur, terpesona oleh atmosfer unik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dan siapa sangka, dua bintang Oxford United, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, malah menjadi pusat perhatian ketika ikut bergoyang pacu dayung, tarian yang kini sedang viral di TikTok Indonesia. Ribuan supporter tumpah ruah, dangdutan massal warnai Bandung. Sejak pukul 8 pagi waktu setempat, suasana di sekitar Stadion Sijalak Harupat sudah mulai ramai. Area parkir dan pelataran stadion dipenuhi oleh mobil, motor, bahkan bus rombongan dari Malang dan Jakarta. Supporter Arema FC, yang dikenal dengan sebutan Aremania, datang dengan semangat membara, membawa bendera besar, tabuhan drum, hingga kostum singa kebanggaan. Tak kalah, para fans Oxford United yang tergabung dalam komunitas Indo-Oxfordians turut menunjukkan dukungan luar biasa mereka. Kebanyakan dari mereka adalah warga Indonesia, penggemar klub Liga 2 Inggris itu, namun puluhan supporter asli Oxford juga hadir langsung dari Inggris, bahkan ada yang baru pertama kali menjejakkan kaki di Asia. Dan yang mengejutkan, begitu musik dangdut mulai diputar di panggung kecil yang didirikan panitia lokal, semua larut dalam kegembiraan. Lagu-lagu seperti Goyang Dua Jari, Jaran Goyang, dan tentu saja yang paling ditunggu-tunggu, pacu dayung, membuat seluruh stadion berguncang. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, ini festival budaya, ucap Liam Thompson, jurnalis dari The Guardian yang hadir meliput laga ini. Ole Romeni dan Marcelino ikut joget, goyang pacu dayung pecahkan suasana. Salah satu momen paling viral dalam acara pralaga ini adalah ketika dua pemain Oxford United dan Ferdinand naik ke atas panggung bersama biduan lokal. Awalnya mereka hanya menonton, namun saat biduan menyanyikan lagu pacu dayung dengan irama koplo yang menghentak, Romeni tidak tahan. Dengan sedikit ragu, ia mulai mengikuti gerakan dari warga lokal, mengayu imajiner ke kiri dan kanan, seolah sedang mendayung sampan. Penonton pun meledak dalam sorak-sorai. Dalam hitungan menit, video mereka menari viral di media sosial. Tagar Romeni pacu dayung bahkan sempat trending di Twitter dan TikTok selama beberapa jam. Saya tidak tahu lagu ini artinya apa, tapi saya suka iramanya. Ini gila. Saya mau belajar lebih banyak, ujar Romeni sambil tertawa kepada wartawan Inggris yang menemuinya di sela latihan ringan tim. Sementara itu, Marcelino yang notabene putra asli Indonesia merasa bangga bisa memperkenalkan budayanya ke rekan-rekan setim dari Inggris. Kalau di Inggris mereka taunya Ed Sheeran, di sini kita punya Rhoma Irama dan lagu viral seperti ini. Luar biasa kan? Ujarnya sambil terkekeh. Warga Inggris takjub, kami disambut seperti raja. Rombongan warga Oxford yang ikut datang ke Bandung tampaknya tidak menyangka bahwa sambutan masyarakat bisa sedemikian meriah. Beberapa di antaranya bahkan mengaku tak percaya bahwa suasana pra-pertandingan bisa terasa seperti karnaval campur pasar malam. Saya pikir ini hanya pertandingan bola biasa, tapi ternyata ini seperti Glastonbury Festival versi Indonesia. Kata Harry Cole, fans Oxford yang baru pertama kali datang ke Asia Tenggara. Mereka menikmati kuliner lokal seperti batagor, seblak, nasi tutuk oncom, dan bandrek hangat. Sebagian besar mengaku makanan Indonesia jauh lebih kaya rasa dan menantang lidah. Rasanya pedas, manis, dan gurih dalam satu gigitan. Saya bahkan beli sambal untuk dibawa pulang, ujar Rebecca Milstone, jurnalis BBC Sport. Banyak dari mereka juga memuji keramahan warga Bandung yang dianggap luar biasa ramah dan hangat.
Setiap kami bilang halo, mereka membalas dengan senyum dan kadang-kadang malah memberi kami makanan gratis. Ini tak pernah terjadi di negara kami, ujar seorang turis Inggris lainnya. Keamanan ketat, tapi suasana tetap aman dan damai. Meski massa yang hadir mencapai puluhan ribu, suasana tetap terkendali. Aparat kepolisian bekerja sama dengan panitia lokal, termasuk dari PSSI dan panitia Piala Presiden, memastikan tidak ada gesekan antar supporter. Supporter Arema dan fans Oxford sangat dewasa. Kami apresiasi kolaborasi damai ini. Mereka saling tukar syal, bernyanyi bersama, bahkan joget bareng, ujar Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo. Bahkan aparat kepolisian pun sempat ikut berjoget bersama supporter saat lagu Pacu Dayung kembali diputar di pintu masuk timur stadion. Oxford United siap tempur, Arema tak mau kalah. Dari sisi persiapan tim, Oxford United dalam kondisi siap tempur. Dalam sesi latihan terakhir yang digelar tertutup, pelatih Gary Rowett terlihat memoles strategi bertahan rapat dan transisi cepat ke depan, memaksimalkan kecepatan Ollie Romain dan Joseph Hartley. Kami tahu Arema FC tim kuat dan punya basis fans yang luar biasa. Tapi kami datang ke sini bukan untuk liburan. Kami ingin menampilkan sepak bola atraktif, ujar Rowett. Sementara itu, pelatih Arema minta anak-anak asuhnya tak terlena dengan atmosfer meriah. Ini laga besar. Kami harus tetap fokus. Tapi saya senang suasana seperti ini bisa menyatukan fans dari dua benua, ujarnya dalam jumpa pers. Si Jalak Harupat, dari stadion jadi simbol persahabatan dunia. Tak bisa disangkal, laga antara Oxford United versus Arema FC lebih dari sekadar pertandingan. Ia menjadi simbol persahabatan antara dua budaya, antara Inggris dan Indonesia. Stadion Si Jalak Harupat pun kini menjadi saksi sejarah baru, di mana musik dangdut, kuliner tradisional, dan sepak bola bersatu dalam harmoni. Menurut pengelola stadion Denny Kuswara, ini adalah salah satu momen terbaik dalam sejarah Si Jalak Harupat. Biasanya hanya sepak bola. Tapi sekarang kami seperti menggelar festival budaya internasional. Kami bangga bisa jadi tuan rumah, ujarnya. Penutup, Bandung kota yang mempersatukan sore menjelang malam. Matahari mulai tenggelam, tapi semangat di Si Jalak Harupat tak kunjung padam. Ribuan lampu ponsel dinyalakan, menciptakan pemandangan seperti lautan bintang. Suara musik dangdut masih terdengar, namun kini bercampur dengan yel-yel dukungan, tiupan trompet, dan hentakan kaki para supporter. Di tengah semua itu, seorang anak kecil berdiri di pundak ayahnya, mengenakan syal bertuliskan Oxford Arema Bersatu. Ia tak tahu makna politik atau sejarah antar negara. Yang ia tahu hanyalah, malam ini Bandung menyatukan dunia, dan disitulah kekuatan sejati sepak bola Indonesia.